Baik, 2 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Gokil. Kasih tutorial konfigurasi SMTP server pada VPS. Oke, ini susah-susah gampang nih urusannya nih. Terutama kalau kita mau kirim mail ke Google dan sebagainya ya. Kalau bikin SMTP servernya gampang banget sih. Saya coba demoin cara bikin SMTP servernya ya. Cuman konfigurasi server sampai bisa kirim email ke Google panjang banget itu sih sebenarnya. Saya cari server kosong dulu. Ini dia. Nah ini dia. Ini ada server 20040. Saya cloning dulu. Clone. Saya kasih nama server 20 SMTP. Gitu ya. Generate new MAC address new clone. Oke. Jadi tekniknya gitu aja sih. Teknik eksperimen gini. Jadi siapin server-server kosong-kosong kayak gitu, kita cloning buat eksperimen. Oke. Cuman ini cloningnya 4 menit. Tapi sambil 4 menit saya kasih ini dulu lah. Saya kasih bacaannya dulu. Anda bisa baca teknik-tekniknya di sini. Pertama, postfix. Ini cara instalasinya. Yang penting instalasinya cuma gini aja sih. apt-get install postfix sudah selesai. SMTP server jalan. Oke. Terus biasanya kita harus ngasih tahu domainnya kita apa. Sorry, sebelum masuk ke sini. Saya berasumsi bahwa karena ini mainnya di VPS, kemungkinan besar Anda punya IP publik satu. Kedua, DNS servernya sudah jalan. Kalau nggak jalan, nggak bisa jalan ya SMTP gitu. Jadi SMTP hanya bisa jalan dengan bagus kalau DNS servernya beres. Dan kita punya akses ke DNS server itu. DNS servernya bisa berupa bisa aja ditaruh di provider ya. Cuman kita bisa ngupdate entry-nya DNS. Kalau nggak bisa ngupdate kacau ya ceritanya. Jadi itu dulu. Kalau saya kebetulan DNS servernya saya taruh di VPS juga. Jadi VPS-nya ada dua-duanya, ada SMTP server, ada DNS server, dua-duanya ada di VPS yang sama. Oke. Cuman DNS-nya juga saya backupin ke host, bukan hosting sih. Yang registrar DNS. Jadi registrar DNS kasih DNS server ke saya juga. Jadi saya punya server di registrarnya, saya bisa update entry-nya DNS, saya bisa update DNS yang di VPS. Oke. SMTP servernya cuma gini doang. Kemudian kita edit si konfigurasinya, cuman edit ininya doang sih sebenarnya, domain. Oke. Nah ini kalau kita nge-relay ke internet keluar, kita jadi relay. Oke, keluar. Nah konversi relay host dan autentikasinya. Jadi kalau perlu kita bisa kalau kita punya relay host ya, kita bisa konfigurasi seperti ini. Oke, kalau punya relay. Kalau nggak perlu juga. Ini nggak perlu kalau kita nggak punya relay host. Jadi kira-kira itu. Kalau dia rebel dengan IP versi 6, kita bikin IPnet protokolnya versi 4 doang. Udah cuma itu aja sih yang gedenya. Nah, sekarang supaya yang seru urusannya adalah ini masih install postfix ya. Nih, kita biasanya nanti harus, kalau itu buat jalan doang. Nah sekarang yang masalah paling besar adalah ngelawan spam nih sebenarnya, paling nyebelin. Itu cerita lain. Kalau pertanyaan cuman gimana cara jalaninnya, cuman gitu aja. Nah sekarang jadi masalah kalau kita pengen ngirim ke Gmail dan teman-temannya. Oke. Sorry. Di instalasi ini saya harus kasih tahu. Nih, My Networks. Nah ini penting nih. Ini memberi izin siapa aja yang bisa ngirim ke lewat servernya kita. Ini harus hati-hati masangnya nih ya.
harus hati-hati banget masang satu ini, karena di VPS, di hostingan, di data center itu banyak yang suka nitip email. Brengsek emang, anak-anak itu kadang-kadang brengsek. Kalau ketahuan kita bisa nge-relay email. Jadi cara blokirnya di sini nih. Kalau mau aman, localhost. Ini ganti localhost aja, 127.0.0.1. Jadi hanya kirim email dari dia doang keluar. Dari tempat lain nggak akan dikirim. Oke. Atau kalau kita tahu IP address dari klien, dari komputer kita, masukin IP address kita doang. Yang lain nggak bisa. Ini penting ini. Gitu ya. Karena dia defaultnya akan localhost. Jadi dia hanya ngirim dari dia sendiri. Dari tempat lain nggak akan dikirim. Dan ini penting banget untuk mengatasi spam. Kalau Anda sampai masuk spam, IP akan kena blacklist. IP kita akan kena blacklist dan kita nggak akan bisa kirim kemana-mana nantinya. Yaitu catatan pertamanya. Oke. Jadi cara installnya cuma gini doang. Defaultnya udah oke, paling kita ngerubah ininya doang, domain. Artinya kita hanya bisa nerima untuk email dengan nama kita doang, nama mesinnya ya. Misalnya coba.com atau apalah, coba.co.id kayak gitu ya. Nah ini gini, dan kita blokir di sini. Dah, itu aman banget. Cuman kita punya masalah, kita pengen ngirim ke Google. Nah untuk ngirim ke Google kita horor urusannya. Nih Gmail perlu autentikasi, karena Gmail sebel banget sama spam juga. Server yang ngirim email ke Gmail dia akan minta ini DKIM sama SPF record di DNS server. Oke. Nah ini nggak bisa didemoin nih. Demo ini rebiek soalnya. Saya bacain aja dah. Nih Anda perlu kayak gini nih. Tambahin. Oke. Tambahin ini di entry DNS. Oke. Jadi ini dalam DNS-nya harus ditambahin seperti ini. Oke. Ini yang penting, satu. Jadi harus ada kata-kata gini ke DNS recordnya. Dah. Nanti dia akan minta DKIM. Di DNS-nya perlu di-set juga. Kita perlu install di hostingan kita, VPS kita. DKIM-nya perlu diinstal. Kita masukin POSIX ke dalam grupnya DKIM, terus kita bikin key buat DKIM di server kita. Terus kita generate key-nya. Nah ini mampus DKIM, mampus asli, mampus beneran, mampus aja. Ini kerjanya satu pelan-pelan. mkdir, cd, gen key. Ini key-nya key ini ya, public key, private key, lo hati-hati. Ini mainnya key public key, private key. Udah gitu kita masukin. Ini tambahkan di DNS. Ini dimasukin ke DNS server kita dari key yang kita dapat. Oke. Jadi dari key. Jadi ini ada private, ada ini public, dan yang ini kan kebetulan kita makanya ini Ono Center diganti ya. Ono Centernya Anda ganti menggunakan domain Anda. Ini Ono Centernya diganti pakai domain Anda aja. Nah ini akan keluar filenya LMS private sama LMS text. Oke. Nah ini dimasukin nih ke DNS. Terus dicek jalan apa kagak. Nih kalau jalan, konfigurasi penting dari DKIM-nya kayak gini. Jadi ini urusannya buat email ke Google. Email ke Google nggak sederhana, rewel asli. Saya sampai pusing sendiri. Ini ngerjain pelan-pelan sampai nggak ada salah. Dan jangan khawatir, sebagian besar suka salah di sini. Karena saking ribetnya Google. Jadi kalau cuma email-emailan doang biasa-biasa aja sih sederhana. Cuman kalau udah ke Google, tewas loh urusannya. Karena pertahanan Google gila-gilaan. Dia nggak mau sembarangan mesin bisa kirim email ke dia. Soalnya nyebelin banget sih. Oke. Ini dia
sudah ini saya udah pernah ngerjain, jadi saya tahu maboknya seperti apa. Cuman kalau cuman buat email aja, bukan ke Google, antar ini masih bisa ditolerir lah. Oke, sekarang saya akan tutup dulu, sorry. Ini sudah sekarang saya akan coba jalanin aja ya, normal start. Oke, ini saya jalanin servernya, kosong ini, belum ada saya install. Oh ya, DNS harus bener ya, maksudnya supaya dia bisa nerima email dari luar, kita harus masukin entry DNS-nya harus bener. Masukin ini lagi lah. Bin. Jadi DNS server itu ini dia. Di DNS-nya harus kita masukin entry ini nanti. Jadi Postfix akan sangat bermain dengan DNS server sebetulnya. Oke. Cuman kebanyakan orang mikirnya install Postfix-nya doang. Iya, bagus buat kirim email bisa. Cuman ke Google tadi kelihatan kita punya masalah besar kalau ke Google kirim emailnya. Nah, supaya server lain bisa kirim email ke kita harus masukin entry seperti ini. Nama mesin kita apa, MX, mail servernya kita apa. Kalau kebetulan mesinnya dengan mail servernya sama namanya, ya udah. Misalnya coba.com, di sini coba.com, MX10. Harus ada entry ini di DNS server. Kira-kira itu. Oke, mana dia? Ini dia. Oke, udah masuk. Saya cek IP-nya dulu nih, karena IP-nya DHCP. Ini server pakai IP DHCP karena dia server eksperimen. Jadi IP-nya nggak statik. Jadi saya harus login dulu dan cek IP dan saya SSH ke dalam server itu. Oke, clear layar. If config, sorry. 160 IP-nya ya. Oke, saya akan masuk sekarang. Oke, clear layar, if config. Ini 160, saya udah di server. Sudo su apt update dulu. Oke. Sekarang saya akan coba install Postfix aja. Jadi SMT cuma gini doang sih, udah selesai. Parah, gampang banget. Cuman yang akan banyak Anda yang tewasnya adalah pas ngeset DNS-nya sih. DNS terutama yang buat ke Google. Tuh asli mabok-mabok urusannya tuh. Karena kita harus nanti di Google-nya juga kita kalau nggak salah yang enggak sih, SPF-nya enggak juga sih. Yang di KIM-nya yang seru. Lama juga ya. Oke, udah clear layar. Kita cek pakai ini kalau mau telnet, localhost 25. Ini nggak connect, connection refuse karena SMTP-nya belum diinstal. Cara install cuma gini doang sih. Deh, yes, udah. Gampang sih. Paling kita perlu POP3 sama IMAP nantinya. Saya install POP3 IMAP juga lah ya di sini. Sambil ini Anda masuk ke sini lagi, Dovecot. Ini Dovecot instalasi. Ini bisa IMAP, bisa POP3. Oke. Hampir nggak ada yang dikonfigurasi di sini. Ini cuman ini aja install cuma gini doang. POP3 dan IMAP langsung jalan. Oke. Sorry salah. Mana tadi, ini dia. Nah, kalau di VPS kebetulan adalah internet site, jadi bukan pakai smart host, pilih yang ini aja. Nama servernya kita bisa kasih nama misalnya apa? coba.co.id. Ini harus nama beneran ya, bukan nama bohongan. Dan ini harus register di DNS servernya. Kalau nggak kacau deh. Jadi harus sama, bener-bener sama. Dan kita nanti bisa kirim email ke coba.co.id. Saya akan kasih demonya. Kalau lokal aja gampang. Yang susah mah ke Google.
Jadi harus ke mesin yang benar-benar mesin dia. Coba, ini saya pakai mesinnya coba. Orang kadang-kadang pas bikin, saya pengen ngirimnya ke Google kok gak bisa. Ya udah, emang nggak segampang itu kali kalau Google mah. Proteksinya gila-gilaan kalau Google. Parah. Orang kadang-kadang nggak nyangka bahwa proteksinya segitu parah. Oke, ini Postfix sudah saya install, tapi belum saya konfigurasi. Saya akan install lagi Dovecot buat POP3 sama IMAP-nya ya. Tapi sebenarnya kalau kita baca email tidak harus pakai Dovecot juga sih. Kalau di command line kita bisa langsung baca emailnya sih sebenarnya. Nanti saya install Alpine aja lah buat ini. Saya baca emailnya pakai command line sih. Kayak gini nih baca emailnya ya. Nih. Nah, baca emailnya kayak gini nih, mampus loh. Jadi nggak perlu POP3 sama Dovecot karena saya baca emailnya pakai command line. Iya loh, lagi buka ini. Ini di komputer saya ya. Kalau yang ini tadi di server nih. Oh, belum. Dia lagi bikin ini Symlink. Oke. Ih. Facebooknya kegedean kali ya. Sampai lama banget. Oh, karena dia lagi jalan, ini jalan 2 sekaligus nggak bisa. Remote dia. Ya udahlah. Cepat. Nah, ini harusnya keluar nih. Ini keluar. Email saya kayak gini bacanya. Oke. Jadi baca emailnya bisa lokal kayak gini sih sebenarnya. Nih. Cuman ini HTML nih yang dikirim, makanya rada on keluarnya kayak gini. Oke, beres ya. Sekarang saya akan coba install Postfix Dovecot-nya. Dovecot IMAP di POP3-nya saya install juga. Jadi sebaiknya diinstal juga sih. Soalnya kemungkinan besar Anda akan ngambilnya pakai POP3 atau IMAP. Nanti servernya adalah nama server Anda tadi. Oke. Nah, sekarang habis ini saya akan konfigurasiin buat Postfix-nya. Ini versi minimal aja. Saya tidak pakai relay host, ini nggak dipakai. Jadi IP-nya harus IP publik di internet. Yang perlu di-set cuma ini aja sih. Ini sebaiknya localhost. Yang ini localhost. Kalau VPS sebaiknya localhost. Kalau enggak Anda jadi relay buat mesin-mesin lain yang ada di data center sana. Orang data center nyebelin kadang-kadang buat spam soalnya brengsek, minta ditabokin satu-satu. Soalnya saya pernah jadi korban. Gue pikir lu pada baik, ternyata pas gue buka setan yang masuk. Parah. Jadi sebaiknya localhost. Kita udah konservatif banget lah. Kalau di internet segala sesuatu harus konservatif karena banyak setan yang berkeliaran. Udah kita baik-baik, orang lain abuse. Ya capek deh. Ini Dovecot, ini gampang banget sih. Jadi Dovecot hampir nggak dikonfigurasi sih. Dovecot sama IMAP nggak dikonfigurasi. Saya akan install lagi Alpine. Pernah saya tulis nggak ya? Coba lihat. Wait, sorry, salah. Alpine saya tulis nggak? Oh, udah rumit nih langsung mengikat GNU PG ke Alpine. Alpine sendiri kagak ada, saking gampangnya. Ya udah, coba baca emailnya. Saya pakai Alpine, apt install Alpine. Jadi saya install beberapa nih. Kalau diingat, saya tulis lah. Ya, tulis di mana? Sinilah, digedein. Biar Anda ingat semua nih. Yang diinstal pertama kali Postfix, Dovecot, Alpine. Jadi Postfix itu adalah SMTP server, Dovecot itu adalah POP3, dan IMAP buat baca email, SMTP buat kirim terima email ke internet, POP3 dan IMAP buat baca email,
baca email, supaya user bisa baca email. Alpine ini email reader command line. Biasanya anda kan pakai apa ya, Thunderbird. Mungkin kalau pakai Windows apa namanya lupa saya. Udah lama gak pakai Windows sampai lupa. Ya lupa. Jadi pakainya Alpine saya. Oke, 3 ini yang diinstal di server sini. Oke. Sekarang saya akan masuk ke clear layar dulu biar enak. cd etc postfix. Oke. Ini ada main cf, kita edit. Ini balik lagi ke sini ya. Nih. etc postfix main cf, kita edit. Nah, ini di sini kalau perlu banner dibuang, buang. Oke, paling ininya doang. My hostname-nya doang. Sisanya dibuang boleh. Oke. Ini dia. Hostname saya ganti jadi tadi kalau nggak salah coba.co.id gitu ya. Oke. Hostname-nya coba.co.id, destination-nya dia akan terima hanya buat coba.co.id, ini dibuang semua. Jadi betul-betul dia hanya nerima buat coba.co.id. Oke. Nah, perhatiin my network ini aman banget. Ini hanya bisa kirim terima email dari dia sendiri. Konsekuensinya spam nggak bisa masuk nih. Spam bisa masuk kalau spam nggak ada yang bisa nge-relay, maksudnya, sorry, minta maaf. Tapi spam bisa masuk kalau ada spam tahu email kita ada coba.co.id, spamnya masuk. Karena di sini tidak dipasang buat anti spam segala macam, nggak ada. Oke, tapi dia sudah tahu hanya bisa nerima buat coba.co.id. Jadi kalau ada orang nge-relay, orang nitipin email ke Gmail dari tempat lain, nggak bisa. Gitu. Karena dia hanya nerima dari diri sendiri aja. Kalau usernya dia ngirim, bisa. Tapi komputer lain ngirim, nggak bisa. Gitu. Karena diblokir. Oke. Udah cuma itu aja. etc init.d postfix restart. Ini postfixnya dijalankan. Udah. Sekarang dovecode kita restart juga. Restart. Oke. Sekarang kita akan coba exit dari sini. Alpine. Ini saya akan jalanin email yang command line, tapi Anda bisa pakai yang lain. Exit greeting saya setup dulu. Other command. Setup config. Nah, di sini personal name-nya Ono. Nggak apa-apa. User domainnya adalah coba.co.id. SMTP server 127.0.1. Oke, itu aja sih. Exit. Oke, sekarang saya akan kirim email compose message ke ono@coba.co.id. Tes percobaan kirim email lokal. Kebanyakan anak-anak tuh kalau lagi bikin kayak gini langsung tuhnya ke Gmail, nggak jalan taruhan. Jadi kalau nyoba tuh ke mesin yang Anda bikin. Oke. Ini banyak sih yang kirim email kayak gitu. Oh no, saya baru bikin SMTP server ngikutin petunjuk Bapak. Oke. Terus saya kirim ke Gmail kok nggak bisa ya? Iya nggak bisa kan, mailnya bukan Gmail. Jadi kirimnya harus yang ini ya, ke mail yang Anda set. Kalau nggak akan bisa. Karena kita belum ngeset buat Gmail. Gmail ribet karena harus ngeset DNS segala macam. Sorry. Control X. Yes. Waduh. Walah. Oh, harus tambahin kayak gini nih. Konfigurasinya salah. Yes. Setupnya salah. Config. SMTP servernya salah. Harus setnya kayak gini nih. Paste. Yes.
ulang lagi. Salah. Kok ini? Tes ke coba.co.id. Tes ke coba.co.id. SMTP make no sertifikat gitu ya. Ctrl X, yes. Nih nggak komplain dia. Coba kita lihat select folder. Ini ada inbox. Ini masuk langsung. Udah. Jadi mailnya masuk. Kalau saya reply, tes lagi. Sorry. Ini yang tanpa itu jalan, yang tambahin itu nggak jalan. Ini ada yang nggak beres nih. Mail queue, sudosu. Mail ada di sini, first pull mail. Soalnya mail yang terakhir nggak masuk nih. Kita bisa lihat isi mailnya. Ini tes percobaan. Nih masuk nih. Nocert masuk. Ini reply-nya masuk. Coba apain lagi. Oh masuk nih udah. Butuh waktu, harus sabar. Jadi yang ini masuk. Oke, next, masuk lagi. Jadi semuanya masuk sih. Kita bisa lihat mail yang kita kirim di sini. Ini mail yang kita kirim. Ada arsipnya. Mail yang keterima yang ini. Oke ya. Jadi sesederhana itu sih bikin mail server. Perlu diingat kalau ngetes ke diri sendiri dulu. Langkah selanjutnya baru kita berjuang buat ngirim mail ke Gmail. Paling gampang itu kalau udah di VPS, MX diberesin, DNS MX-nya diberesin, kirim mail dari mail Gmail ke kita. Biasanya bisa. Gmail ke kita nggak ada syarat. Kita ke Gmail yang syaratnya banyak banget. Parah. Jadi gitu dulu. Jadi langkah perjuangannya gitu ya kira-kira ya. Bikin, nih, saya tambahin lagi lah. Mana sih tadi? Oke. Prosedurnya. Prosedur tes. 1. Kirim dari mesin sendiri ke mesin sendiri. Ini harusnya jalan, kita nggak butuh DNS server di sini. Nah, kemudian 2, setup MX di DNS server kita harus benar setting MX-nya. 3, kirim dari Gmail ke mesin sendiri tadi. Oke. 4. Nah, ini sudah setup SPF dan DKIM di DNS server kita. 5. Kirim ke Gmail. Terus 6. Berjuang melawan spam. Dan ini spamnya bakal banyak banget. Jangan khawatir, spam tuh brengsek banget dan banyak perjuangannya gila-gilaan buat ngelawan spam yang ini. Jadi ini perjuangan Anda berat di sini. Jadi sini 4, 5, 6 perjuangannya lumayan. Kalau cuma 1, 2, 3 gampang. 1, 2, 3 gampang banget. 4, 5, 6 tewas. Gitu aja, ngasih tahu aja sih. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan siapa tadi? Mas Gokil. Semoga selamat berjuang, karena saya tahu perjuangan buat bikin mail server di VPS nggak gampang, terutama buat kirim mail ke Gmail. Dan yang kedua adalah melawan spam. Itu aja. Saya sudah merasakan itu dan asik. Terima kasih.